Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, murid-murid semua. Murid-murid sekalian, eh, saya harap murid-murid sekalian selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, dan jika ada yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dengan cepat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peta dan komponennya. Kita akan mempelajari tentang apa itu peta, kemudian apa aja komponennya. Ini hanya mengulang materi yang kalau tidak salah kelas 10 ya, kita sudah pernah belajar, hanya sekedar merefresh saja sebenarnya. Oke, langsung saja kita mulai ya murid-murid sekalian. Oke, jadi apa itu peta? Ini cukup mudah ya menurut saya bagi murid-murid semua, bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi peta itu menggambarkan permukaan bumi pada suatu bidang datar, bisa berupa kertas ataupun bidang datar lainnya dengan skala tertentu. Artinya permukaan bumi tersebut dibuat skala sehingga muat di dalam bidang datar tersebut. Lalu pengertian lain menurut Asosiasi Internasional Kartografi atau International Cartography Association ya, itu menjelaskan bahwa peta itu adalah gambaran konvensional. Konvensional di sini maksudnya umum, gambaran umum yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. Jadi peta ini menurut ICA atau ICA ini adalah gambaran dari elemen-elemen yang ada di permukaan bumi, bisa berupa tentang alam atau tentang manusia dan yang lainnya, dan gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. Gejala-gejala ini misalnya bisa kita contohkan seperti bencana ataupun pembangunan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan elemen-elemen di sini. Oke, saya rasa cukup jelas ya pengertian dari peta. Banyak sekali murid-murid bisa mencari definisi-definisi lain, dan jangan terpaut dari dua definisi ini saja ya, karena banyak sekali definisi yang dibuat oleh para ahli. Lalu mengenai fungsi peta ini ada sekitar 4 ya yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu menunjukkan posisi atau letak suatu tempat. Nah ini cukup jelas ya, menunjukkan suatu letak atau suatu posisi tempat, titik atau daerah dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Nah ini ya seperti yang kita ketahui bahwa peta itu dapat menunjukkan dengan jelas di mana suatu tempat itu berada, letak suatu tempat itu berada, letak suatu daerah itu ada di mananya, daerah mana. Misal Yogyakarta itu, kota Yogyakarta itu di sebelah mananya Bantul, provinsi Jawa Barat itu di mananya Jakarta, dan sebagainya. Lalu memperlihatkan ukuran, luasan dan jarak-jarak suatu daerah atau tempat di atas permukaan bumi. Nah ini maksudnya adalah peta itu dapat menunjukkan kita dengan jelas, memperlihatkan kita dengan jelas luasan dari suatu daerah atau dan juga jarak-jaraknya. Misal kita ingin melihat seberapa luas daerah istimewa Yogyakarta dengan peta, nah itu akan terlihat dengan jelas luasan dan jarak-jarak antar wilayahnya. Misal kita mau mengetahui jarak kota Yogyakarta dengan Sleman, itu tentu saja kalau dengan peta akan mudah ya. Tanpa peta itu mungkin akan sulit untuk membayangkannya. Lalu yang ketiga adalah memperlihatkan bentuk suatu fenomena di permukaan bumi sehingga dapat terlihat dengan jelas dalam peta. Jadi fenomena di sini maksudnya adalah bisa seperti bentang alam atau fenomena alam seperti banjir, longsor, kemudian pembangunan proyek, seperti itu akan terlihat jelas dalam peta. Jadi misalkan kita ingin mengetahui bentuk dari daerah istimewa Yogyakarta itu seperti apa sih. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan itu akan susah ya, karena kita berada di dalamnya atau kita ada di sini gitu. Dengan peta itu akan bisa terlihat dengan jelas
batas-batasnya, bentuk-bentuknya. Ada yang kalau kita lihat peta daerah istimewa Yogyakarta di IG itu kan bagian atasnya tuh, bagian utara itu kan runcing, kemudian bagian selatannya tuh lurus gitu karena daerah pantai. Kemudian misalkan kita ingin melihat seperti apa bentuk benua Australia gitu kan, akan lebih jelas kalau kita melihat dengan peta. Kemudian misalkan kita ingin melihat sebaran daerah banjir gitu, mana saja sih daerah yang banjir, mana saja sih daerah yang istilahnya rawan longsor, rawan bencana erupsi gunung api gitu, itu akan terlihat jelas dengan peta. Jadi peta dapat memperlihatkan bentuk suatu fenomena atau fenomena itu di permukaan bumi sehingga dapat terlihat jelas gitu. Kemudian yang terakhir itu menyajikan data-data dari suatu daerah dengan simbol yang dapat dimengerti oleh pengguna peta. Jadi peta ini dapat menyajikan atau membuat kita mengerti suatu fenomena by data gitu. Jadi misalkan kita ingin melihat penggunaan lahan di suatu daerah, nah itu kan berbasis data ya. Nah itu dengan menggunakan simbol warna atau perbedaan warna itu akan membuat kita lebih mengerti gitu. Kemudian misalkan kita ingin melihat ada di mana saja sih rumah sakit ya, gitu kan, itu juga dengan simbol-simbol peta tersebut itu kita dapat mengetahui dengan jelas. Kurang lebih tentang fungsi peta seperti itu ya. Kita lanjutkan ke komponen-komponen peta ya. Komponen-komponen peta saya rasa juga murid-murid juga sudah cukup hafal ya. Mungkin ada beberapa komponen yang masih lupa gitu. Nah di sini kita akan belajar tentang komponen peta. Yang pertama itu ada judul peta ya, paling atas tuh biasanya judul peta. Kalau enggak biasanya ada di samping kanan, kalau enggak di tengah kayak gini, tergantung layout atau penataan dari pembuat peta. Ada judul peta, kemudian ada garis-garis yang melintang dan membujur, ini disebut garis astronomis. Kemudian ada penunjuk arah atau orientasi yang biasanya disimbolkan dengan huruf U dan diagram arah mata angin seperti ini. Lalu ada inset peta, ini ada kesalahan ya, inset peta harusnya yang bawah sini, ada inset peta, kemudian ada skala, ada garis tepi, legenda, simbol sumber peta, tahun pembuatan peta, dan lettering. Nah setiap komponennya akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke, yang pertama ada judul peta. Ini cukup jelas ya saya rasa. Judul peta itu memuat isi peta, memuat apa yang ingin disampaikan di dalam peta tersebut. Nah, judul peta harus ringkas, padat, dan informatif. Sebab judul peta dapat menggambarkan kepada pembaca mengenai daerah dan fenomena yang akan digambarkan dalam peta tersebut. Seperti peta Provinsi Jawa Barat ini. Nah, ini adalah peta administratif ya, yang menunjukkan biasanya kalau cuman Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Papua gitu, biasanya adalah peta administratif atau peta yang menunjukkan kenampakan batas-batas wilayah. Kemudian ada kenampakan muka bumi juga, ada tempat-tempat yang penting, lokasi kecamatan-kecamatan, lokasi ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, seperti itu. Nah ini contohnya. Lalu judul peta ini harus ringkas dan padat. Nah judul peta itu tidak perlu panjang-panjang, yang penting ringkas, padat, dan jelas gitu. Jadi tidak perlu yang panjang, karena juga peta itu kan masalahnya juga perlu memperhatikan estetika dan kerapian juga. Jadi kalau panjang itu juga akan mempengaruhi penampilannya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada orientasi atau arah ya, menunjuk arah. Nah ini sangat penting bagi para pembaca atau pengguna peta, terutama untuk menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Sebenarnya harusnya sih kita sudah sebagai orang yang belajar geografi pasti mengerti kalau
peta itu mesti yang atas tuh yang utara, kemudian yang bawah itu selatan, kiri itu barat, kanan timur. Cuman peta itu akan digunakan oleh berbagai macam kalangan ya, entah yang sudah belajar atau belum belajar. Makanya penunjuk arah ini wajib ada. Lalu ada skala yang merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan atau di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Jadi skala ini menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan di lapangan dengan ukuran yang sama. Jadi misal antara kota Yogyakarta dengan kota Bantul kota ya, itu misal di peta 1 cm dan jarak sebenarnya itu misalkan katakanlah 30 km gitu. Nah, skala ini berfungsi untuk memudahkan kita mengukur jarak sebenarnya jarak di peta dengan jarak di lapangan atau sebenarnya. Wajib ada ya, semua komponen wajib ada sih, cuman skalanya termasuk yang paling penting. Lalu ada macam-macam skala, yaitu skala pecahan, skala garis, dan skala kata. Yang paling umum kita temui di berbagai macam peta itu yang skala pecahan atau numerik dan skala grafis ya. Keduanya ini biasanya ada dan berdampingan peletakannya. Sedangkan skala verbal itu saya sendiri juga jarang menemui. Oke, yang pertama ada skala pecahan atau numerik. Itu yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk angka berupa perbandingan atau pecahan. Ini sudah jelas ya murid-murid. Ini di sebelah kanan ini ada contohnya. Skala pecahan itu yang 1 banding sekian itu. Kemudian ada skala garis, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah garis bilangan atau batang pengukur. Seperti yang atas ini, di mana setiap garis atau batangan ini itu tuh memiliki ukuran yang sama. Nah, fungsinya ini tuh bisa untuk mengukur jarak suatu wilayah di peta itu secara langsung. Murid-murid bisa langsung mempraktekkan ya di Google Map atau Google Earth itu ada skala batangnya atau skala garis ini, kalau tidak salah di kanan bawah atau kanan bawah atau kiri bawah itu bisa langsung untuk mengukur seperti menggunakan penggaris gitu. Kemudian ada skala kata atau verbal. Nah, skala ini tuh cukup jarang ditemui ya. Ini berbentuk kalimat lengkap. Misalnya 1 cm pada peta berbanding dengan 500 meter di muka bumi. Jadi ini sebenarnya ada kayak skala dari skala pecahan terus dikata-katakan gitu. Skala ini tuh biasanya digunakan untuk peta yang audiensnya itu kita kira-kira belum terbiasa dengan skala gitu. Jadinya audiens yang sangat awam. Jadi skala kata ini bisa mempermudah pemahaman tentang skala pecahan dan skala garis, membantu untuk memudahkan pengguna peta untuk lebih mengerti skala. Kemudian ada legenda yang menerangkan arti dari simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, legenda ini saya rasa cukup jelas ya. Di dalamnya ada simbol-simbol dan arti simbol-simbolnya. Ini juga wajib ada karena kembali lagi bahwa peta itu akan digunakan oleh siapapun, kita nggak tahu ya, baik yang awam maupun yang sudah paham. Tapi dengan kita menyediakan legenda itu, harapannya siapapun yang membaca itu akan mengetahui apa yang kita sampaikan, simbol-simbol apa yang ada yang kita cantumkan, sehingga orang-orang yang tidak paham pun bisa mengerti gitu. Dan tidak ada garansi juga bahwa orang-orang yang sering menggunakan peta itu hafal dengan simbol-simbol kan. Jadi legenda ini harus tetap ada. Kemudian ada simbolnya sendiri, konten dari si legenda sendiri. Nah, simbol ini adalah salah satu alat untuk menyampaikan informasi dalam peta. Simbol ini berfungsi untuk mewakili suatu fenomena atau suatu tempat gitu yang ada di peta. Nah, simbol ini ada 3 jenis. Yang pertama tuh ada simbol titik, kemudian ada simbol garis, kemudian ada simbol luas atau area.
Lalu juga ada simbol yang lain yang di luar tiga ini tiga yang pokok ya. Simbol yang lain itu ada simbol piktorial, kemudian ada simbol huruf. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Oke, yang pertama ada simbol titik. Ini berupa bangun-bangun ruang, bangun-bangun dua dimensi, maksud saya. Yang biasanya itu mewakili suatu tempat atau suatu titik gitu. Jadi misal ibu kota negara itu biasanya kotak dengan lingkaran hitam gini, terus ibu kota provinsi dengan kotak berwarna abu-abu dan lingkaran hitam di dalamnya, gunung api, ada yang warna merah, ada yang warna hitam gitu. Bentuknya biasanya berupa bentuk-bentuk bangun datar seperti ini. Kemudian ada garis itu, simbol garis itu cukup mudah dikenali, sangat mudah dikenali ya, karena si simbol garis ini berupa garis yang memanjang, baik berupa garis yang berkelanjutan gitu, tidak terputus, ataupun garis yang putus-putus. Nah, simbol ini biasanya tuh digunakan untuk mewakili sungai, jalan raya, atau batas-batas administrasi seperti batas kabupaten, batas provinsi, batas kecamatan, dan sebagainya. Lalu ada simbol luas atau area, ini berupa poligon atau warna-warna gitu, yang berfungsi untuk mewakili suatu wilayah. Misalkan badan air, daerah perairan gitu, kemudian ada daerah perbukitan, daerah rawa, daerah gurun, yang dibedakan menggunakan warna ataupun biasanya tekstur seperti ini, atau pola-pola atau pattern ya. Seperti daerah Batu Gamping ini ada polanya, daerah rawa juga ada polanya seperti itu. Lalu yang simbol-simbol lain ada simbol piktorial dan simbol huruf. Piktorial ini maksudnya dari kata picture ya, yang digunakan untuk mewakili tentang budaya. Misalkan suatu tempat ataupun suatu daerah yang sekiranya tidak bisa diwakili oleh simbol titik, dan tergantung petanya juga. Misal ada rumah sakit, kemudian ada kantor pemadam kebakaran dengan gambar-gambar yang jelas kayak gini. Nah, simbol piktorial itu biasanya digunakan untuk mewakili untuk membuat peta yang tujuannya tuh untuk misalkan pariwisata, ataupun untuk menunjukkan lokasi peta taman atau peta kebun binatang gitu. Biasanya menggunakan simbol piktorial karena untuk memudahkan pengguna peta dan memperindah tampilan peta gitu. Kemudian adalah simbol huruf. Ini juga biasanya untuk mewakili suatu titik atau tempat gitu. Bentuknya tuh berupa huruf dan ada kotakan atau lingkaran gitu, tergantung pembuatnya ya. Yang perlu diketahui dalam simbol peta itu tidak ada sebenarnya tidak ada aturan khusus mau menggunakan simbol yang mana, cuman tergantung peta yang akan kita buat dan audiens kita juga gitu. Jadi misalkan kita membuat peta kebun binatang atau denah kebun binatang gitu ya, kita harus menggunakan simbol-simbol yang menarik dan misalkan berwarna-warni gitu, untuk memperindah dan membuat pengunjung itu tertarik gitu. Oke. Oh ya, juga peta, simbol-simbol pada peta ini juga ada aturannya untuk peta-peta yang formal gitu. Nah, teman-teman bisa mencari sendiri aturan-aturannya, karena kita tidak akan mempelajari itu lebih lanjut, karena itu akan murid-murid perdalam di perguruan tinggi dalam pembuatan peta menggunakan software pembuatan peta gitu. Lalu yang komponen yang selanjutnya adalah warna peta. Ini juga dapat menunjukkan perbedaan
antar wilayah ya, antar daerah gitu, dan memberikan makna tersendiri bagi gejala atau fenomena atau tempat yang ingin ditampilkan dalam suatu peta gitu. Nah, contohnya ada dua peta ini. Yang kiri adalah peta topografi, sedangkan yang kanan itu adalah peta historical landslide location, peta sejarah kejadian longsor, lokasi kejadian longsor. Nah, kita dapat melihat perbedaannya di sini bahwa warna itu sangat penting ya dalam pembuatan peta itu. Penting dalam pembuatan peta karena harus disesuaikan dengan tujuan kita. Jadi dalam peta topografi ini kita lihat bahwa daerah yang warnanya biru dan yang paling tinggi adalah abu-abu itu memiliki ketinggian yang berbeda. Makanya warnanya dibedakan gitu. Misal daerah pesisir itu berwarna hijau muda, sedangkan daerah pegunungan seperti pegunungan Kaukasus ini berwarna coklat tua. Nah, ini dengan membedakan warna ini kita tahu bahwa oh ini tuh daerah yang hijau muda ini karena dia pesisir, dia daerahnya dataran rendah. Kemudian ini warnanya coklat, jadi ini dataran tinggi gitu. Nah, tanpa adanya warna kita akan susah untuk mengetahui perbedaannya. Kemudian yang kanan ini ada peta kejadian longsor di masa lalu. Dengan menggunakan warna kita akan lebih mudah untuk mengetahui mana saja daerah yang rawan longsor dan titik-titik yang pernah terjadi longsor gitu. Dengan melihat warna ini saja kita sudah bisa tahu, bisa membayangkan gitu, wah daerah yang merah ini cukup luas gitu, yang kerawanan longsornya tinggi itu luas gitu, sedangkan yang kuning-kuning atau yang kerawanan longsornya rendah itu lebih sempit daerahnya gitu. Nah, inilah fungsi warna itu, yaitu mempermudah pembaca atau pengguna peta itu untuk mengetahui perbedaan variasi di suatu wilayah, perbedaan antar wilayah, variasi yang terjadi di suatu daerah gitu. Lalu yang selanjutnya ada grid atau garis astronomis ya, tadi bisa disebut grid atau garis koordinat garis astronomis. Ini berupa garis bujur maupun garis lintang yang berfungsi untuk menunjukkan suatu letak absolut dari daerah tertentu. Nah, ini juga wajib ada karena sangat penting untuk membantu pengguna peta untuk mengetahui lokasi absolut suatu tempat, terutama untuk peneliti atau surveyor atau petualang gitu. Kalau kita bisa mengetahui lokasi suatu tempat dengan absolut atau tepat gitu, otomatis data penelitian yang akan kita dapat akan akurat gitu. Juga untuk membangun suatu misal proyek misal jembatan atau misal jalan atau jaringan jalan gitu, atau gedung gitu kan, juga menggunakan koordinat itu akan bisa membuat akurasi dari pembangunan tersebut tinggi gitu. Nah, garis bujur dan garis lintang dalam komponen grid ini terdapat juga notasi bilangan berupa bilangan derajat biasanya yang menunjukkan derajat dari garis tersebut. Biasanya ini selalu terletak di ujung dari garisnya. Biasanya sangat kecil-kecil sekali ya, kalau tidak diperbesar perlu teliti gitu kalau untuk melihatnya, karena hanya kecil-kecil biasanya. Oke, lanjut, ada inset peta. Nah, ini merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambarkan itu merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas daripada wilayah yang digambarkan. Jadi inset peta ini sederhananya adalah peta yang menunjukkan lokasi dari atau wilayah dari peta utama dengan skop atau cakupan yang lebih luas. Nah, fungsinya adalah mempermudah atau juga membuat pengguna itu lebih mengetahui
lokasi yang dipetakan gitu. Karena kembali lagi ya, peta ini akan digunakan oleh banyak orang dan banyak kalangan gitu. Jadi inset peta ini sangat berfungsi untuk menunjukkan peta ini dalam cakupan yang luas. Misalkan peta Papua ini, kita mungkin sebagai orang Indonesia sudah tahu ya, karena Papua itu berada di mana, kemudian berada di sebelah mananya Maluku, mungkin sebelah mananya Ambon, sebelah mananya Papua Nugini gitu. Tapi kalau untuk orang yang tidak terbiasa atau tidak tahu, itu memerlukan cakupan wilayah yang lebih luas untuk mengetahui bahwa oh ini tuh berada relatif dengan wilayah mana gitu. Nah, si inset itu berfungsi demikian untuk memperluas pandangan kita tentang peta utama ini gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah peta Jawa Tengah, peta administrasi Jawa Tengah. Nah, orang luar negeri atau orang yang tidak terbiasa Indonesia mungkin ya, itu akan susah untuk mengetahui gimana sih Jawa Tengah ini dibandingkan dengan daerah lain. Nah, dengan melihat insight kita bisa tahu gitu loh. Oh, Jawa Tengah tuh di sini. Oh, dia berada di selatannya Kalimantan. Oh, dia tuh berada di Pulau Jawa ternyata. Oh, dia tuh berbatasan dengan Samudra Hindia. Oh, dia tuh dekat dengan Laut Jawa. Oh, ternyata dia tuh jauh dari Papua. Nah, kita bisa tahu gitu loh, hal seperti itu. Begitu juga dengan kita kalau di luar negeri itu juga, misalnya kita ke Texas ini adalah peta Texas. Kalau kita tidak pernah ke Texas dan tidak pernah melihat peta Texas dan peta Amerika Serikat secara keseluruhan, kita akan bingung Texas itu di mana sih. Dengan insight kita tahu, oh, Texas itu berada di bagian selatan Amerika Serikat, dia berbatasan dengan Meksiko. Oh, ternyata dia itu tidak tidak mempunyai pantai di sebelah barat. Oh, dia itu berada di dekat dengan negara bagian mana gitu. Itulah fungsi dari insight peta. Kemudian ada tahun sumber dan tahun peta, pembuatan peta. Ini biasanya berada di satu kotak atau satu bagian yang sama di dalam peta ya. Nah, ini suatu peta itu harus mencantumkan sumber peta supaya pembaca tahu dan dapat menelusuri peta dasarnya apabila diperlukan. Peta harus mencantumkan tahun pembuatannya juga. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga validitas peta sehingga peta dapat selalu diperbarui secara periodik. Ini sangat penting sekali untuk pengguna peta yang ingin melakukan riset ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ya. Karena sumber itu dapat memvalidasi gitu loh. Kita dapat nge-track atau menelusuri data-data yang digunakan untuk membuat peta itu dari mana aja. Itu kan sangat penting untuk peneliti kan. Kemudian tahun pembuatan peta ini juga sangat penting karena jika kita tahu tahun pembuatan peta, kita tahu bahwa peta itu dibuat tahun berapa dan kita bisa tahu oh ternyata di tahun ini daerah yang dipetakan tuh bentuknya seperti ini. Elemen-elemen atau benang alam, benang manusia itu bentuknya seperti ini. Nah, ini sangat penting jika kita ingin melakukan penelitian tentang daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Jadi kita bisa membuat perbandingan antara peta tahun 2000 misal dengan 2010. Nah, kalau si peta lama ini tidak ada tahunnya, yang menggunakan akan bingung, yang akan menggunakan untuk perbandingan akan bingung gitu. Ya, seperti itu. Juga kalau kita ingin melakukan penelitian jangka panjang ke depan gitu, kalau kita tidak mencantumkan sumbernya, suatu waktu kita mungkin bisa lupa ini tahun berapa ya, sudah susah-susah membuat peta, tahunnya lupa dicantumkan, akan berakibat fatal gitu. Kemudian ada lettering. Lettering ini adalah semua huruf-huruf yang ada dalam peta ini, yang bertujuan tuh adanya huruf-huruf ini untuk mempertegas arti dari simbol-simbol dalam peta. Nah, misalkan ada simbol ibu kota provinsi gitu, kalau hanya simbol saja itu kurang tegas dan mungkin ada beberapa
pengguna tuh yang tidak teliti gitu akan bingung gitu kan. Nah makanya dikasihlah atau diberikan lettering atau tulisan-tulisan pembantu untuk mempertegas atau memperjelas arti dari simbol-simbol tersebut. Nah misalkan ada lingkaran putih itu biasanya untuk kecamatan ya kalau nggak salah. Kalau hanya dikasih lingkaran putih itu kan juga nggak jelas itu kecamatan mana, itu daerah mana, itu kan. Nah lettering berfungsi untuk menjelas itu. Nah huruf yang digunakan dalam lettering ini memiliki aturan-aturan yang spesifik ya, jadi tidak sembarangan gitu. Ini juga bisa untuk estetika dan kerapian dalam pembuatan peta juga. Misalkan aturan-aturan yang contoh-contoh aturan itu misal huruf yang tegak kayak seperti ini digunakan untuk daerah-daerah yang ada di daratan. Kemudian huruf miring itu digunakan biasanya untuk badan air atau daerah perairan, misalkan laut, danau, sungai itu biasanya miring, atau kalau sungai itu biasanya mengikuti alur sungainya gitu, mengikuti lekak-lekuk sungainya. Sedangkan kalau yang di daratan itu tegak-tegak semua kan, ini kayak Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Tengah ini kan tegak-tegak semua. Kemudian penggunaan tebal dan tipis. Penggunaan huruf yang tebal itu biasanya untuk wilayah-wilayah yang pokok atau major, yang paling kelihatan gitu loh. Misal dari daerah ini yang paling kelihatan itu kan Tasikmalaya. Ini penulisannya harus tegak, lebih besar ukurannya dan tebal karena ini adalah cakupan wilayah yang utama. Kemudian huruf-huruf yang tipis itu digunakan untuk daerah-daerah yang minor atau yang kecil-kecil, yang cakupan wilayahnya itu lebih sempit gitu. Ini dia lebih tipis-tipis, kayak misal Kabupaten Tasikmalaya, terus ada Taraju, ada Singajaya. Ini karena dia secara administratif lebih rendah daripada kabupaten. Nah, ini dia menggunakan huruf yang lebih kecil ukurannya dan tipis. Nah, itu beberapa contoh dari aturan-aturan yang ada dalam lettering. Jadi penggunaan lettering ini juga tidak main-main, juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi pembaca dan mempengaruhi pemahaman para pembaca dan penampilan dari petanya. Baik, terima kasih murid-murid untuk materi pada video kali ini. Cukup sampai di sini. Saya harap murid-murid bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan jika masih bingung bisa japri saya lewat WhatsApp. Kalau masih ada suatu hal yang perlu dikonfirmasi, disanggah ataupun ditanyakan gitu. Dan saya harap murid juga mencatat dan mengkaji lebih dalam, mencari sumber-sumber yang lain dari yang saya gunakan, karena materi yang saya berikan ini sebenarnya masih dasar sekali ya. Kalau murid-murid tertarik ya bisa memperdalam belajarnya tentang peta. Cukup sekian saya rasa ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.